Jadi kalau Hani Yusra ditunggu sampai tanggal 2 Juni itu aturannya dari mana sayang? Dari kemarin kamu ikut live nggak? Bahwa Bunda udah posting juga di Instagram Bunda terkait itu adalah aturannya semuanya masa penahanan, perpanjangan penahanan itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Jadi tidak mesti menunggu sampai tanggal 2 Juni. Kalau kamu mencermati, makanya kalau diposting sama Bunda tuh dilihat postingan Bunda itu banyak mengandung clue dan informasi sangat penting. Bahwa banyak memang yang posting di TikTok mengenai pernyataan jaksa, tapi saya lihat dipotong-potong. Dalam hukum tidak boleh dipotong-potong, harus secara bulat ditonton bahwa berkas perkara sudah diterima lagi di tanggal 5 Mei. Nah 5 Mei itu udah terhitung 1 hari. Jadi kalau 1 hari di tanggal 5 artinya ditambah 13 itu sayang. Jadi jatuh temponya itu arah di tanggal 23 karena periode dari tanggal tanggal 5 selama bulan Mei itu dari tanggal 5 sampai dengan 24 hari ke depan itu hanya ada 2 hari Sabtu dan 2 hari Minggu, 1 hari Raya Waisak, artinya 5 itu udah terhitung 1 ya, artinya 14 ditambah 5 gitu. 14 tambah 5 berapa? 29 tambah 5 24 gitu. Nah itu tanggal 5 kan udah dihitung 1 hari, artinya harusnya jatuh temponya tanggal 23 kemarin. Saya tidak tahu apakah itu karena kesibukan kejaksaan menangani perkara-perkara besar sehingga belum diumumkan ya, atau diumumkan bahwa itu adalah ditolak. Jadi bukan patokannya ada jumpa pers di tanggal 16, enggak. Itu jadi jangan, itu juga menggiring opini dong. Kenapa kau bikin jumpa pers di tanggal 16? Harusnya pada saat kamu serahkan berkas itu ke kejaksaan di tanggal 5, disitulah dibuat jumpa pers atau bikin pernyataan. Kenapa harus dibuatnya di tanggal 16? Artinya di situ mau mengaburkan fakta, diduga untuk supaya netizen lengah gitu. Steven Ardian, besok ada preskon bahwa NM akan bebas karena kasus stop P19 dan belum P21. Kan kamu taunya dari saya. Kadang-kadang aku seru deh ya, ada yang pada bikin statement A sampai dengan Z, padahal yang memperjuangkan itu tidak menjadi P21 kan saya, bukan orang lain gitu. Perkara mau diakui atau tidak, nanti kalau seandainya ada yang tidak mengakui, aku punya bukti. Karena yang berjuang setengah mati untuk supaya tidak menjadi P21 saya. Karena itu adalah bukan perkara pidana, tapi itu perdata gitu. Bun, kalau besok tidak ada keputusan NM bebas, bagaimana? Apa kita demo aja ke Mabes? Demonya ke itu aja, ke Polda. Datengin langsung depan Polda, supaya Polda tahu bahwa kita ini masyarakat nggak bodoh. Gitu. Jam berapa preskonnya? Saya sendiri heran tuh, belum ada iniannya preskonnya, tapi harusnya sudah ada preskon. Ya, tapi yang pasti sampai dengan malam ini saya dapat informasi belum P21. Artinya Nikita Mirzani bebas. Oh iya, terima kasih Heri Sairi. Yang pasti sampai dengan malam ini pukul 8
pukul 8 waktu Indonesia Tengah, berarti jam 7 di Pulau Jawa. Itu belum P21, artinya harus dibebaskan. Itu artinya Nikita Mirzani tidak terbukti bersalah. Bun, Bapak Ade kemana kok hilang ya? Bapak Ade mungkin malu karena Bunda sering tag, kan dia kenal Bunda, bahkan Bunda sering WA dia. Mama Agatha, Bun, apa benar uang saya nggak mau bicara ke situ. Karena apa? Karena ini adalah perkara perdata, bukan perkara pidana, di mana terjadi gagal perjanjian, yaitu wan prestasi. Ya kedua-duanya dibebaskan dong, Mom Jelo, gimana sih? Ya karena memang tidak terbukti, gimana? Apa yang mau masa satu ditahan satu enggak, gila ya? Enggak, dua-duanya bebas. Dua-duanya bebas demi hukum. Jadi bukan penangguhan penahanan atau beralih status sebagai tahanan kota atau apalah itu namanya, tidak seperti itu. Bun, laporan NM KFS jalan nggak? Jalan, udah sampai di itu. Kemarin kan ada beberapa akun TikTok yang bilang katanya udah sampai penyidikan. Sayang, beda penyelidikan dengan penyidikan. Untuk laporan NM baru sampai ke penyelidikan, belum ke penyidikan. Karena kalau udah sampai ke penyidikan, kedua belah pihak itu dipanggil dan diperiksa gitu. NM dan Mail bebas bikin nasi tumpeng, nanti aku tag Bunda, monggo, gak apa-apa. Apa ada yang menghalangi Bun kok gak keluar-keluar Kak Niki dan Kak Mail? Mungkin terkait dengan waktu libur ya, itu kan Sabtu dan Minggu. Besok Senin, besok Senin itu udah jatuhnya udah 25 hari, udah 15 hari, artinya sebenarnya udah lewat. Jadi seandainya pun nanti di pihak sebelah sana bilang ini kita punya alat bukti, ini kita punya saksi, sudah tidak bisa, karena masa pemberkasan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang diatur dari pasal 23 sampai dengan pasal 25 hanya 14 hari. Lewat dari 14 hari, maka Nikita Mirzani bebas demi hukum. Gitu. Oh ya, kerugiannya besar, nanti biar aja sesudah bebas ya, dia mau tuntut atau dia mau minta menuntut ganti kerugian atau apapun itu ya wajar-wajar aja lah. Kalau orang nggak salah ditahan terus dia menuntut balik, wajar gitu. Dan itu kan udah ditunjukin dengan gugatan wan prestasi 100 miliar kan isi gugatannya kan. Dan saya yakin itu paling uang itu nanti sama Nikmir itu dibagi-bagiin ke orang-orang tidak mampu, bantu anak-anak di Papua. Kan dia sering loh bantu-bantu seperti itu. Terus kemudian membangun rumah-rumah ibadah, dia sering melakukan itu gitu. Makanya Bunda tuh mau membantu karena Bunda lihat hatinya dia baik. Kalau ibarat kata tokoh-tokoh pahlawan di luar negeri tuh, Nikita Mirzani itu Robin Hood gitu. Bun, apakah pihak Polela akan melakukan permohonan maaf? Begini, Bunda sendiri ngelihat ada satu itikat baik juga dari Polelanya. Kenapa? Karena Dokter AO dengan Dokter S tidak dipaksa untuk diperiksa, karena mereka mungkin menyadari bahwa ini adalah perkara konprestasi dan juga alat buktinya lemah. Non Anggi nih tadi udah aku jelasin, kamu baru muncul ya. Saya udah jelasin loh tadi. Tato ujuk-ujuk nanya, Bun, Nikita Mirzani kapan keluar? Tadi kan udah jelasin.
jam 8 sampai dengan pukul 8 WITA tadi saya dapat informasi belum P21 gitu. Dan juga kalau belum P21 itu artinya masa penahanan terakhir udah nggak boleh diperpanjang lagi. Siapa yang bilang boleh perpanjang? Nggak ada perpanjangan masa penahanan lagi. Kali ini kalau tidak bisa mencapai P21 ya harus dibebaskan demi hukum. Bagaikan begitu. Iya, Heri Suheri, kadang lelah hayati. Bun seharusnya gugat sini tak semua itu. Itu nantilah, itu kita nggak usah ajarin. Nikmir pasti melakukan itu. Lalu juga Gias, di sini hujan hari ini nggak panas. Kemarin hujan 24 jam hujan di sini. Sekarang nggak panas. Ada lagi pertanyaan-pertanyaan. Jadi tadi udah Bunda jelasin ya, bahwa sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia Bunda dapat informasi belum P21. Begitu. Malam ini Bunda kelihatan cantik. Habis dandan tadi, dandan tuh pakai eyeshadow-eyeshadowan. Soalnya Bunda kalau nggak ada kegiatan ngapain dandan gitu. Kasih ya Mama Agatha. Nepa suaranya, Nepa juga nggak ada suaranya Bun. Katanya pecah kongsi di sana. Yang Bunda dengar udah pecah kongsi. Gitu, ya pecah kongsi lah karena tidak ada bukti mau mengkriminalisasi seorang ibu. Nggak boleh dong. Terima kasih Ana. Orang itu perkaranya. Jadi ya ini diduga dia merasa bahwa koneksinya kuat ke apa sih namanya coklat muda, sehingga dia mengatakan ini adalah perkara pidana gitu. Padahal sesudah dicek semuanya ternyata itu adalah perkara perdata, bukan perkara pidana. Karena kalau perkara perdata itu tidak boleh diproses di kepolisian, sayang. Sekarang kan yang perdata udah jalan tuh. Wan Prestasi itu adalah gugatan perdata. Ingat ya, Wan Prestasi itu gugatan perdata dan dilakukannya langsung ke pengadilan. Nah, untuk yang kasus sejak awal Bunda udah ngotot, Bunda bilang kok pidana, karena di situ ada perjanjian pada awalnya. Jadi diberikan sejumlah uang, yang penting jangan mereview satu produk, kan gitu. Nah, itu artinya adalah suatu perjanjian dan oke, confirm. Begitupun dengan angkanya diduga sudah disepakati. Itu istilahnya makanya pelajaran juga. Lain kali kalau emang nggak punya uang nggak usah pakai ngendorse artis terkenal. Gitu. Makasih Reni. Jadi apa sih namanya pelajaran juga nih buat yang lain. Kalau misalnya ada suatu kesepakatan kerja harus tertuang dalam satu perjanjian tertulis, cantumkan pasal-pasalnya, jangan hanya by WA atau by phone. Yang namanya transaksi bisnis, kerjasama bisnis harus secara tertulis. Kalau nggak tertulis ya kayak begini kejadiannya. Itu ada kesemena-menaan, kan kasihan dong kalau sampai ada yang sewenang-wenang gitu. Kalau Evelyn diapain enaknya? Digugat balik, kan udah dilaporkan balik terkait dengan apa sih namanya tuduhan bahwa pengidap
satu penyakit berbahaya yang amat sangat menular dan ditakuti. Itu kan udah fitnah yang keji. Nah, apalagi dia seorang ibu punya anak, kan kasihan dong anaknya. Gimana nanti di pergaulannya, karena apa? Penyakit yang disebut itu menurun kepada anak. Itu. Bayangin anak-anak itu nanti dipikir sama orang-orang bahwa dia juga anaknya si ibu ini pengidap penyakit menular ini, otomatis anaknya juga seperti itu, terus kemudian diasingkan, dikucilkan, kan kasihan dong. Itu. Pun kenapa pengacara DRG ngotot untuk diperiksa Dr. O? Itu mah biasa aja ngalihin perhatian orang yang diminta alat bukti kok. Yang namanya alat bukti itu kan udah sekarang gini loh. Ini kan Dr. O dengan Dr. S sudah menjadi saksinya NM. Menurut kalian ada etikanya nggak? Yang namanya orang udah jadi saksinya NM, tiba-tiba diminta menjadi saksinya dia. Emang lu siapa di negara ini mau ngatur-ngatur? Kalau saksi ya saksinya kalau sudah saksi di sebelah ya udah gitu. Bun, tolong dibantu di kasus mafia skincare juga. Mereka aja minta tolong sama Bunda dong. Siapa yang dirugikan? Minta tolong gitu. Kalau untuk Nikita Mirzani, Bunda bantu dengan sukarela. Karena apa? Karena dia adalah seorang ibu perempuan dan dia punya anak yang masih kecil-kecil dan dia layak, dia dikeroyok rame-rame, dia layak untuk dibantu. Tapi kalau untuk masalah skincare ya, itu adalah persaingan bisnis di dalamnya juga ada. Kemudian masih diduga. Nah, kalau misalnya ada yang mau minta tolong ya minta tolong sama Bunda. Tapi kalau yang namanya Nikmir tanpa diminta pun Bunda bantu gitu. Karena kepentingannya adalah supaya anak-anaknya bisa kembali berkumpul dengan ibunya dan ibunya bisa mengasuh anak-anaknya.